Karena swing suhu yang terlalu berlebihan, yang terlalu tinggi untuk ikan koi, terutama yang overpopulasi, itu berbahaya juga. Oke, nah selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, tentu saja masih di channel kesayangan kita. Norma kita kali ini mengenai edukasi, terutama buat para koi lovers ya, supaya koi lover yang mengalami case sama saya ini ngerti hal-hal apa yang mesti kita harus jaga atau perhatikan. Nah, ini memang koi ini adalah salah satu ikan hias yang memang sensitif. Dalam artian sensitif ini kalau kita bikin kolamnya salah, kemudian kasih makannya salah, sistem filternya salah, itu selalu bermasalah, bisa sakit, mati, dan lain-lain. Makanya selalu kalau ada orang yang WA ke saya, Pak, saya piara koi kok mati terus ya, saya selalu ngomong, cek, pasti ada yang salah. Nah, hal-hal apa yang harus kita perhatikan, terutama kalau teman-teman mengalami case seperti saya, nah saya akan langsung bagikan aja, sekalian kasih contoh. Gitu ya. Nah, yuk kita langsung shoot kolam ini nih, kolam angka 8. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, tahunnya ya cuman satu. Nah, ini kolam ini usianya udah hampir 3 bulan, termasuk ukurannya baru untuk kolam baru. Masuk bulan ketiga jalan, dan tingkat kematian puji Tuhan sampai sekarang baru satu ekor. Ya, ada yang tewas, dan itu si kita udah lakuin yang terbaik, tapi tetap nggak ketolong. Kebetulan ikan baru sudah sempat makan, tapi nggak nyampe seminggu kemudian ikan baru itu 1 ekor mati, ikan lokal. Ya, nah itu saya nggak tahu, karena prinsip saya begini teman-teman, kalau dari sekian, ini kan totalnya 80 ekor lebih nih. 80 ekor, yang mati cuma 1, yang lain aman semua ya, berarti memang faktor ikannya. Ngerti nggak maksud saya? Tapi amit-amit nih, dari 80 ekor, yang mati 50% lah, itu ada sesuatu yang salah. Prosentasenya kalau makin gede tingkat kematiannya, pasti ada yang masalah. Tapi kalau ya, entah itu di ikannya, di kolamnya, di airnya, kita nggak tahu. Makanya kita akan bahas satu persatu. Nah, ini kolam overpopulasi sekali teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, mungkin ini karena udah agak gelap menjelang sore, menjelang maghrib. Sebetulnya ini bening sekali. Kita shoot kolamnya ini dulu Norma. Nah, kita shoot. Nah, setelah itu nanti kita akan kasih lihat. Nah, ikan kalau rame seperti ini, kenapa saya selalu sarankan jangan dikasih makan menggunakan auto feeder atau alat makan otomatis. Nah, kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol. Automatic feeder atau auto feeder untuk makanan, itu kan dia keluarnya secara otomatis. Nah, takut saya, kita akan kasih contoh ya, kalau ikan overpopulasi, kita lihat nih kalau pas dikasih makan nih. Kayak tawuran begini Norma, tuh. Nah, kalau kita nggak awasin, makanya setiap saya ngasih makan, saya selalu ngomong ke orang saya, baik saya pun orang saya, diawasin. Kenapa? Lah kalau loncat rebutan makan, nah paham ya maksud saya ya. Nah, makanya ini kayak tawuran. Makanya saat saya ngomong kolam yang overpopulasi, jangan pakai auto feeder, dan kalau kasih makan harus benar-benar kita tungguin. Jadi amit-amit kalau ada yang loncat, kita langsung cepet-cepet balikin kolam gitu loh. Karena pasti kayak tawuran, rebutan dia. Nah, populasinya ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat padat sekali. Nah, nanti saya akan kasih contoh kolam yang bulat dan kolam yang paling senggang yang 35 ton. Nah, ini teman-teman pertama ngerti dulu ya, cara atau pola kasih makannya, usahakan dikontrol. Ya, yang kita ngasih makan sambil ngawasin. Supaya kalau ada yang berebut, loncat, kaget, kita langsung bisa atasin dan balikin ke kolam. Itu kan ada CCTV-nya, sekarang ada CCTV-nya, saya juga ada. Tapi kalau nggak ada yang ngawasin, sama aja dong ikannya. Iya, gitu loh. Makanya saya kalau keluar kota atau anak-anak libur pun mendingan kolam saya puasain. Itu supaya nggak makannya berebut kayak tawuran seperti tadi. Yuk kita contoh satu lagi kolam yang agak senggang ya, sana ya. Oke, nah ini yang kolam ikan-ikan sio, tidak terlalu padat. Ya, tapi ini pun tetap saya kalau kasih makan juga saya awasin. Tuh, lebih kalem Norma. Tuh kan. Jadi nggak agresif. Nggak agresif, karena satu, jumlah populasinya nggak over. Kedua, ikannya pun ini kan sudah agak lebih gede-gede. Jadi pergerakannya lebih slow. Tapi nggak kayak tadi loh, kayak tawuran. Itu bener, beberapa kali saya ngelihat hampir loncat terus. Makanya kan saya selalu bilang ke anak-anak Blast Koi juga, kalau ngasih makan terutama kolam angka 8, kita ada 2 kolam lagi di fasilitas Blok O yang overpopulasi juga, karena itu ikan dagangan dan ikan customer. Kita selalu awasin. Gitu loh, jangan kasih makan pakai auto feeder gitu loh. Nah, hati-hati teman-teman yang di rumah yang punya kolam koi yang overpopulasi sekali, saran saya waktu kasih makan selalu diawasin. Nah, kalau makannya udah habis seperti ini, oke, kita tinggal. Seperti itu. Yuk, kita satu lagi ya, kolam yang 35 ton. Lebih tenang lagi di sana nanti, karena populasinya lebih sedikit lagi dan ikannya lebih gede-gede lagi.
Oke, lumayan olahraga kita ya. Dari pojok sana sampai sana 80 meter. Jadi teman-teman kalau yang kesini pasti sambil olahraga. Ini kita kasih ya. Nih. Tuh. Dia naiknya juga lebih slow, lebih kalem, nggak berebut kayak yang kolam angka 8. Karena jumlahnya ini untuk ukuran kolam 35 ton saat ini baru 26 ekor. 26 ekor koi plus 9 tamasaba. Tuh kan. Nah ini sebetulnya kalau kolam ini pakai auto feeder aman. Karena dia secara karakter dan ngasih makannya ini kita liatin itu dia nggak terlalu yang over sampai berebut sampai kayak tawuran kayak kolam angka 8 tadi. Tapi sekali lagi saya tetap suka ngasih makannya seperti ini. Kenapa? Saya kasih tahu teman-teman, kalau kita ngasih makannya intent dengan fokus seperti ini, begitu ikan naik ke atas ada yang bermasalah, ada yang sakit, mata saya nggak mungkin kelewat. Nanti nggak maksud saya, karena koi itu paling penting itu adalah kita pencegahan dini dan kita jangan terlambat. Contohnya kalau ada gejala ikan yang sakit nggak mau makan, kan saya bisa ngelihat, oh ini kok nggak mau makan ya. Nah itu langsung kita bisa langsung atasin atau treatment. Mau karantina dan lain-lain. Kalau saya nggak usah terlalu banyak, tapi kalau misalkan kitanya repot kerja, minimal ada satu orang yang memang kita stay atau bisa ngerawat. Makanya percaya saya deh, kita punya kolam bagus, ikannya top-top, tapi perawatannya beda dengan yang diperhatikan hanya sekedar dikasih makan, itu hasilnya beda loh. Banyak buktinya, banyak sekali buktinya. Meskipun ikannya mahal-mahal itu nggak jaminan juga, tapi kan yang tadi saya bilang, ikan saat nggak fit, saat sakit, atau ada sesuatu di air, di apa, kalau kita ngasih makannya tuh manual seperti ini, kita bisa sambil kontrol. Seperti itu. Ya itu yang poin pertama ya. Jadi cara atau pola kasih makannya sebisa mungkin kalau kolam itu overpopulasi, jangan pakai auto feeder atau harus diawasin waktu ngasih makan. Itu poin yang pertama paling penting ya. Oke, sekarang kita cek poin yang kedua. Nah, oke nih, nah yang saya bilang tadi, kalau kita overpopulasi, kita harus kontrol backwash-nya ini juga harus disiplin. Nah, kenapa? Karena backwash ini salah satu adalah solusi untuk kita mengurangi amonia, nitrit, atau zat-zat yang berbahaya di air. Yang berbahaya buat kesehatan ikan. Nah, saya pernah ditanya, Pak, kolam saya idealnya backwash-nya berapa kali? Nggak tahu. Tapi saya langsung kasih contoh, kalau kolam angka 8 tadi yang overpopulasi sampai 80 ekor lebih, itu saya backwash 3 hari sekali. Ya, ini pas hari ketiga nih, kita buka ya, coba ya. Ada lampu nggak? Biar kelihatan ini, Mas Oyin. Cukup nggak terang sinyalnya? Cukup banget ya. Oke, nah ini adalah bak kontrol ya. Sekali lagi teman-teman, kalau bak kontrol ini adalah fungsinya untuk maintenance rutin. Nah, sekali lagi patokannya nanti saya nggak mau kasih patokan yang baku. Nanti teman-teman di kolamnya masing-masing bisa dibuktikan. Nah, tuh amonia tuh, coklat-coklat. Tuh kan langsung kotor. Sekitar tadi ada 5 detikan kan. Kita tunggu dulu sampai benar-benar dia putih bersih. Biar amoniaknya kebuang dulu. Nah, baunya agak nggak enak kan. Nah, kebayang kalau ini terus ada di dalam chamber filter selama berbulan-bulan. Sakit lah pasti. Nah, dan kita ini selalu buat kolam ini, sistem backwash-nya ini sudah kita buatkan di depan. Jadi enak sekali, lebih gampang. Coba di center yang keluar airnya itu Mas Oyin. Tuh, nah sudah mulai agak bening nih. Bentar lagi lah, berapa detik lagi. Oke, udah, tutup aja udah. Ini tadi chamber pertama yang sikat brush. Nah, itu ya. Nah, biasanya kalau backwash untuk kolam yang overpopulasi, yang paling saya sering backwash itu 1 dan 2. Mechanical semua. Wajib kalau saya. Nah, sekali lagi, saya hanya berbagi apa yang kita lakukan ya, hampir 10 tahun ya Norma ya. Tapi kalau orang lain punya cara atau punya treatment sendiri ya, tidak ada salah benar. Cuman siapa tahu dengan apa yang kita udah jalani selama 10 tahun dan sistem yang selama ini kita kembangkan, ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang kolamnya overpopulasi. Nah, sekarang chamber kedua nih, sikat brush, kok brush jet mat. Nah, nih mulai, tapi nggak sekotor yang tadi, betul nggak? Yang pertama yang sikat brush tadi itu tempat ngumpulnya amonia utama sama zat-zat yang ya paling awal. Tuh masih keluar dikit lagi, diemin dulu sampai benar-benar bening. Nah, nanti kalau sudah bening, nah tuh masih keluar lagi. Tuh, keluar lagi, keluar lagi. Ini 3 hari nih. Kebayang kalau saya diem ini seminggu atau sebulan, sakit lah kolam saya. Makanya kadang kita ini mesti harus jeli juga gitu loh. Ke setiap kolam, populasi, pola kasih makan itu berbeda-beda. Nah, kalau hitungan saya tadi, kolam ini isi 80 ekor, kapasitasnya harusnya 25 ekor. Saya 3 hari sekali. Yang kolam jumbo tadi sebulan sekali. Ya kan, yang kolam tadi bulat itu seminggu sekali. Gitu. Nah, cukup nih, sudah bening terus kan, nggak ada kotornya, kita tutup. Gampang sekali.
Nah, beres. Ya kan, jadi kalau teman-teman itu punya kolamnya itu bener, ya kita maintain dan lain-lain itu gampang. Gampang ya, Bos. Tapi kalau kolamnya salah, ya kita kayak dikerjain sama kolam itu gitu. Bukan jadi hobi malah jadi capek ya. Yang ketiga ini sekalian ya, biologis. Sedikit. Lagi, Ya, lagi. Biar teman-teman lihat sekalian lah semuanya. Supaya saya juga pengen nunjukin bahwa makin ke sana ini makin bersih. Tuh. Nah, keluar lagi tuh. Nah, ini harus kita keluarkan secara rutin normal. 3 hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, tergantung kapasitas kolam, kapasitas filter, dan populasi ikannya, sama pola kasih makannya. Gitu. Nah, ini tapi cuma sebentar nih. Udah bening lagi. Udah cukup, karena yang ketiga ini biologis, yang biocube. Jadi jangan terlalu sampai habis. Takutnya nanti bakterinya ikut mati kalau sampai habis. Nah, ini kita sedikit aja. Nah, ini biar habis dulu, dikat dulu biar airnya habis supaya teman-teman lihat yang chamber terakhir. Mulai. Oke, sekarang yang terakhir ya, ini biologis juga. Nah, tadi air saya tunggu habis dulu biar teman-teman lihat. Tapi nggak terlalu kotor. Cuma bentar. Ya, cuman bentar tadi berapa detik di awal. Yang paling kotor tadi yang ke satu, yang sikat brush. Nah, ini jadi teman-teman tuh intinya untuk kolam yang overpopulasi, backwash itu jangan sampai terlambat. Gitu, karena kalau backwash terlambat pasti penumpukan amonia, zat-zat yang berbahaya, nitrit dan lain-lain di kolam ini pasti akan membahayakan buat keselamatan ikan dan kesehatan ikan. Ya, gitu. Nah, udah ini tinggal tutup. Ini semua pemipaan untuk backwash ini kita selalu pakai merek Rujika. Karena Rujika ini yang salah satunya awet, tahan lama, dan dia dengan apa ya, ibaratnya pipa backwash yang bawahnya itu dia bisa rapat sekali. Ya, nah kita sekarang shoot kolamnya tuh. Dah, air turun sedikit, kita nyalain, dripping air, balik lagi udah. Nah, nanti simple sekali gitu loh. Dan usahakan sih kalau waktu habis di backwash begini, biasanya saya puasain. Ini kan tadi pagi makan, sore saya backwash. Ya udah ini puasa dulu, besok pagi baru makan lagi. Ya, nggak apa-apa supaya dia intinya dengan pergantian air baru ini dia juga bisa adaptasi dulu. Kan ada air yang kebuang tadi yang kita backwash, terus kemudian ada air baru. Gitu ya. Jadi jelas ya, tadi yang pertama harus kita perhatikan mengenai pola atau kasih makannya. Yang kedua kita perhatikan backwashnya itu. Nah, yang ketiga nih yang nggak kalah penting, teman-teman harus sering-sering cek suhu air. Nah, saya terus terang nih, kalau saya tuh nih ya, kita langsung coba ya. Ini suhu air ini ya di kolam ini termasuk stabil. Dalam artian siang waktu panas, saya pernah jam 12 jam subuh saya bangun, saya pegang nggak terlalu dingin. Nah, kalau teman-teman mengalami case, misalkan pagi, siang kok suhunya ini agak anget, tapi malam jadi dingin banget. Nah, itu makannya dikurangin. Porsi makannya dikurangin, hati-hati. Karena swing suhu yang terlalu berlebihan, yang terlalu tinggi, untuk ikan koi, terutama yang overpopulasi, itu berbahaya juga. Tiba-tiba nanti bisa stres satu kolam. Nah, prinsipnya ini gini loh teman-teman. Ini saya cuman mau ngasih sekali lagi pengalaman saya ya. Ikan koi itu kayak manusia normal. Kalau kita menjaga airnya dan menjaga kesehatannya itu maksimal, dia punya kesehatan itu prima. Staminanya atau imunitas tubuhnya itu prima. Kalau tubuhnya staminanya prima, ikannya nggak gampang sakit. Ngerti nggak maksud saya? Nah, tapi kalau airnya nggak bagus, ikannya lemes, ikannya kalau ibaratnya orang itu meriang lah, udah nggak enak badannya, sebentar bisa kena jamur, bisa kena baru insang, bisa kena virus, KHV, dan lain-lain. Karena dia imun tubuhnya lemah. Nah, yang menyebabkan lemah salah satunya poin-poin yang kita bahas tadi. Jadi, swing suhu air teman-teman juga harus cek. Tapi kalau misalkan swing suhunya itu terlalu signifikan beberapa bulan-bulan gitu, ya, gimana? Nah itu biasanya kan faktor cuaca. Ya solusinya tadi kontrol makannya jangan over. Oke, gitu loh. Nggak harus ditambahin alat. Kalau saya biasanya kalau memang yang mau bagus ya pakai alat namanya sealer. Nah, kapan kita nanti akan bikinin video lah chiller itu seperti apa, fungsinya seperti apa, next video lah. Nah, tapi intinya chiller itu adalah mesin yang bisa menstabilkan suhu kolam kita. Jadi kita mau bisa ngeset, mau di set, mau panas, mau hujan, mau apa, dia suhunya stabil di 25 sama 26 misalkan bisa. Oke. Itu ada alatnya. Diperuntukkan buat area-area yang enggak juga, sebetulnya enggak. Mau yang suhunya stabil pun ada yang kepengen lebih dingin lagi kolamnya, terpaksa pakai sealer itu. Kayak kemarin kita di Jakarta, kemudian ada juga di Surabaya, itu kan minta dipasangin sealer. Makanya kan kita kasih sealer juga. Jadi sebetulnya itu hanya selera dan permintaan customer sih. Tapi kolam kita nggak ada sealer semua. Ya, tapi lihat juga oke, gitu yang tadi. Tapi saya memang kadang saya bangun, ya belum tidur jam 12, jam 1 gitu, saya ambil rokok, ngecek ikan, saya pegang air.
oh aman gitu. Tapi begitu airnya dingin banget, langsung saya puasain anak-anak, besok saya bilang jaga air, kontrol backwash dan segala macam, kontrol pola makan, kurangi porsi makan. Seperti itu. Nah, tadi itu tips-tipsnya ya untuk teman-teman yang kolamnya overpopulasi dan yang ikan koinya hobi suka yang banyak kemeruyuk kayak tawuran seperti tadi. Semoga tadi poin-poin dan tip dari saya itu bisa membantu gitu supaya kita lebih care. Ya, supaya kita lebih care dan kita lebih peduli dengan ikan-ikan koi kesayangan kita tuh, lihat. Ya, di shoot celing kan. Nah, padahal ini kalau orang yang ibaratnya nggak ngerti dengan populasi seperti ini, kemarin ada siapa ya? Kirim video di saya, Pak, ini kolam saya kok airnya keruh ya, karena saya lihat overpopulasi kayak gini dan menurut saya filter sama kolamnya nggak bener. Pastilah, kalau nggak tetap bening kok gitu loh. Cuman ya tadi saya jaga porsi makan, pola makannya saya awasin, saya rajin backwash, saya jaga suhu air seperti itu. Ya, oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak dan semoga tadi video tips dari saya untuk kolam koi yang overpopulasi, bagaimana cara-cara poin-poin yang harus diperhatikan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang memiliki case yang sama seperti saya. Oke, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan share. Dan pastikan channel kami tonton terus supaya terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Bye.